belajar teologinya di Speak Korea. louder, speak louder. Saya tidak ada dasar teologi di Indonesia, jadi saya belajar teologi di Korea, khususnya di sekolah beliau yang ada di Korea. Jadi ya terus terang itu bahasa teologi saya juga secara ini juga tulisan sangat kurang. Jadi makanya itu Tuhan kirimkan Pak Umar dan dia melihat, dia mengecek ini ya beliau yang mengedit isi bukunya. He even married a Korean wife. Tell. Oh, Pak Umar juga ini, bukan, saya menikah dengan orang Korea di sana. So this is a half Korean man. Jadi dia adalah setengah Korea, setengah Indonesia. Tapi enggak, saya orang Indonesia asli, bukan setengah Korea. So we want to give a thanks to Pastor Umar for this book publishing. Iya, kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta Umar karena bantuan beliau juga sehingga buku ini bisa diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Okay, yeah. So after you read the book, okay, you will be equipped with the belt here. Ya, setelah saudara membaca buku Kristologi tersebut, saudara akan diperlengkapi dengan kebenaran. Okay. Then let's see what is the next here. You read Selanjutnya verse 14. ayat 14, berbaju jerahkan keadilan. What is it? Here, breast Iya, baju jirah of righteousness. dari kebenaran. Okay, you write down Ya, tolong tulis. that breast protect heart here. Ya, Heart. baju jirah ini menutupi atau melindungi hati. Heart is your mind. Hati adalah pikiran saudara. That is you feel with Christ mind here. Iya, itu berarti saudara dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. In other words, you sanctify your heart here. Dengan kata lain, hati saudara dikuduskan. So that your character, your personality becomes like Jesus Christ. Ya, karakter maupun kepribadian saudara menjadi seperti Yesus Kristus. Then enemy cannot attack you. Jadi ketika saudara melakukan ini, iblis tidak bisa menyerang saudara. When you are Christ-like a person, enemy cannot come to you. Ketika saudara menyerupai karakter Yesus Kristus, iblis tidak bisa menyerang saudara. He said, I have nothing to do with that man because he is already Jesus-like man. Ya, iblis akan berkata, saya tidak bisa menyentuh atau mengganggu orang itu karena dia mirip Yesus. And also that person will be protected by guardian angels already. Ya, dan orang tersebut juga pasti sudah dilindungi oleh malaikat penjaga. So we should not be afraid of devil. Ya, jadi kita tidak perlu takut kepada iblis atau roh jahat. And third, look Yang at ketiga, in verse 15. ayat 15, Read it. kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Third is shoes. Yang ketiga adalah sepatu, kasut. Ya, kasut. Kalau sekarang ini sepatu ya, kasut. After you fill with the belt, okay, Ya, setelah the truth darah mengikat pinggang and dengan Jesus' kebenaran character, dan dipenuhi dengan menyerupai karakter Yesus Kristus. belt is what? You Dan walk. sekarang Evangelism. kasut itu apa? You Kasut itu adalah evangelize penginjilan. and your mission. Iya, saudara menginjili orang lain, Sharing the gospel membagikan Injil within your own national group and foreigners, kepada internationals. teman satu suku dan juga dari suku yang lain. Not only your own people, Bukan hanya suku saudara saja, different tribal people. tetapi juga suku-suku yang lain. When you do that, Ketika saudara melakukan hal ini, devil will not come to you. iblis tidak berani datang kepada saudara. But there is
over here this is the order. Ya, Okay? tapi di sini ada urutannya. Without belt, Tanpa ikat pinggang, without Christ-like heart, you tanpa go out and hati share the yang gospel. karakter yang mirip dengan Yesus dan saudara pergi membagikan Injil, You cannot do that. saudara tidak bisa melakukan hal ini. You gotta have a number one and number two. Saudara perlu- Then you go out and share the gospel. Iya, itu melakukan yang pertama dan yang kedua, setelah itu baru memberitakan Injil. If you don't follow this, Jika saudara tidak mengikuti urutan ini without number one, number two, you go out and you preach the gospel, dan langsung memberitakan Injil, langsung meloncat ke nomor 3, devil will be laughing at you. iblis akan tertawa melihat saudara. There are many pastors Ada banyak pendeta, only do this without this. mereka hanya melakukan yang ketiga, yaitu memberitakan Injil, tapi mereka tidak melakukan yang pertama dan yang kedua. Mereka tidak ada menyerupai karakter Yesus, tapi mereka langsung memberitakan Injil. Preaching, teaching without this, only this, then you see that church has a lot of problems. Iya, hanya mengajar dan berkhotbah tanpa melakukan yang pertama dan kedua, gereja akan mengalami banyak masalah. You have to enjoy pastoring. Ya, saudara perlu menikmati penggembalaan. But without these two, your pastoring job is agony. Iya, tetapi tanpa melakukan yang pertama dan kedua ini, pekerjaan penggembalaan saudara itu akan terasa sangat susah. Let's see what will be the next. Iya, kita akan melihat selanjutnya. And verse 16. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. This one, faith. Iya, iman, perisai iman. You see here, faith on Jesus, Iya, iman kepada Yesus Kristus. nothing else. Tidak ada yang lain, bukan yang lain. You know, faith on Jesus comes, faith is a trusting Jesus. Iman itu artinya mempercayai Yesus. Faith comes after 1, 2, 3. Ya, jadi iman itu timbul setelah melakukan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Without this faith, nothing. Ya, tanpa melakukan yang pertama, kedua, dan ketiga ini, iman sia-sia. Iman ya tidak akan timbul. This faith has 360-degree protection power. Ya, iman ini memiliki 360 derajat, ya melindungi setiap saat 360 derajat. Here. Well, Ya, segala arah kita dilindungi oleh iman. whatever situation comes to you, you have a faith here, you can protect. Family problems come, protect. Human problems come, protect. You have a faith all over. Money problems, hope. Physical problem, hope. Ya, situasi apapun yang saudara hadapi, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah-masalah yang lain, saudara dengan iman bisa melindungi semua itu, menjaga keluarga saudara dengan iman dan melindungi masalah-masalah apapun melalui iman. Because you are looking at Jesus Christ. Karena saudara melihat kepada Yesus Kristus. Next, Selanjutnya verse 17. ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. That's a sword, Ya, knife. pedang. What is a knife? Apa itu pedang? No, not the knife. Next is a Bukan, helmet. bukan. Helmet. Sebelum pedang itu adalah ketopong keselamatan, ketopong. Helmet. Iya. Helm. It's a helmet. Helm. Iya, di sini ketopongnya helm. Helmet is your intellectual level here. Head. Iya, helm itu adalah pengetahuan saudara, itu hanya sebatas pengetahuan di kepala. Intellectual understanding of all Jesus Christ. Ya, pemahaman intelektual mengenai Yesus Kristus. Especially over here, the helmet of salvation here. Ya, di sini dikatakan ketopong keselamatan. We have to understand the crucifixion of Jesus Christ, salvation, and His blood. Kita harus mengerti karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan darahnya yang tercurah. That's why we study
Bible intellectually. Itu sebabnya kita belajar Alkitab secara pengetahuan, Systematically. secara sistematik. Okay? Then, knife here. Selanjutnya You itu put here, number pedang roh. verse 17. ya pedang. Now, you look at here. 1, 2, 3, 4, 5 are defensive weapons. Ya, Defensive. dari nomor 1 sampai yang kelima itu adalah senjata pertahanan. But knife Tetapi pedang is a defensive and offensive. itu memiliki dua fungsi, yaitu untuk bertahan dan untuk menyerang. It's a very powerful weapon. Jadi pedang ini adalah senjata yang sangat berkuasa. You can kill enemy. Saudara bisa membunuh musuh saudara. Okay? What is a sword? What is a knife? Apakah pedang? That's Firman the Tuhan. word of God. Ya, firman Tuhan. Write it down. That knife is Ya, the tolong word of tulis. God. Pedang itu adalah firman Tuhan. Most expensive, most powerful. Ini adalah hal yang paling ampuh. Write down here. Ephesians 6:17. Efesus 6 ayat 17, Hebrews 4:12. Ibrani 4 ayat 12. You open your Bible about the knife. Iya, di sini sudah kita lihat tadi dalam Efesus 6 ayat 6:17 said 17 itu it's adalah the word of God ya, is firman Allah, knife. adalah pedang roh itu adalah firman Allah. And you open here Ephesians. Iya, No, the Hebrews. ya, Ibrani 4. Would you open it? Ya, mari kita buka dalam Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Now, double-edged sword means this sword has double sharp edge here and here, both side. Iya, pedang bermata dua itu kita bisa melihat ya di sini itu memiliki dua sisi. Pedang bermata dua, dua-duanya itu tajam. Iya, kedua sisinya tajam. It's very good. Pak Umar gambarnya sangat bagus. When you are studying the Word of God, Ketika saudara belajar firman Allah, you have to take the Word of God. Word of God is a double-edged sword. ya dikatakan bahwa firman Allah itu adalah pedang bermata dua. You have to bring the double-edged sword to your deep inside of your heart. Ya, jadi saudara harus membawa firman Allah itu ke dalam lubuk hati saudara. If you don't bring that inside of your heart, the word of God doesn't give you any meaning at all. Ya, jika saudara tidak membawa firman Allah itu sampai ke dalam hati saudara, firman Allah itu tidak akan bermanfaat untuk saudara. Okay. Now, would you draw hand? Now, this is American scientist theory. Ini adalah teori ilmu pengetahuan Amerika. Specialize in memory power, how to memorize. Iya. Okay, power of the memory. Kuasa daripada kekuatan daripada mengingat atau menghafal. That's their theory. Ini adalah teori mereka. Okay, it's not my theory. Ini bukan teori saya. Okay, now would you write Ya, down? tolong tuliskan, tolong catat. You just write down there. Write Yeah, down. This is catat saja. American. You know, Ini, a American psychologist theory Ya, ini adalah teori on memory. psikologi Amerika tentang daya ingat. Yeah, you write down every information. Ya, tolong tulis setiap When you informasi yang teach, you disampaikan. have to do that. Ya, saudara perlu melakukan hal ini untuk bisa mengajar kepada orang lain. Now, what he said this
Little finger. Ya, mereka mengatakan bahwa jari kelingking, You write down little tolong finger. tulis, jari kelingking ini, Little finger is, you write down, is listening. itu mendengar. Ya, mendengar. Go ahead. Listening and seeing through your eyes. Ya, dan Reading. melihat. Reading, you put down reading. Iya, itu bisa juga dikatakan membaca. This one, you only have 5%. Jadi ketika saudara hanya Remain mendengar in you. atau melihat atau menulis, hanya 5% saja yang tinggal. This is very important. Okay? Ini sangat penting. Yeah. And you continue writing. Ya, tolong Writing lanjutkan. down. Use Bible. You say, use Bible. You write down. He meaning, this is a Bible here. Ya, ini Alkitab. You cannot hold this Bible with this finger. Ya, saudara tidak bisa menggenggam Alkitab ini hanya dengan Can you menggunakan hold it? jari kelingking. Apa bisa? Would you try? Ya. Then Tolong you try. Coba, bisa mencoba. Ini hanya Please. dengan menggunakan jari Open. kelingking. Don't say like this. Ya, You have to jangan hanya try. ini. Coba. Dengan menggunakan You have to jari kelingking try. saja, tanpa jari yang lain. Cuma When you- jari kelingking, dengan menggunakan jari kelingking. When you teach, you have to tell your people, try it. Ya, ketika saudara mengajar jemaah saudara, saudara perlu mengatakan kepada mereka, coba. So everybody hold your Bible with this finger. Ya, coba setiap saudara memegang You try. saudara dengan Alkitab hanya dengan kelingking, jari kelingking. Bisa? No. You hold it like that. Not using palm, only Oh, finger. tanpa menggunakan ini, cuma ini aja. Then Satan will take away. Ya, dan iblis akan mengambil dari saudara, merebut dari saudara. Okay? Oh, Satan will take away. iya. Setan akan merebutnya dari saudara. This seminar, Seminar ini, after seminar, setelah seminar ini, 1 month later, 1 bulan kemudian, you will only remember 5%. iya, kalau hanya melihat atau mendengar saja, hanya tinggal 5% dari semua apa yang kita dengarkan dari seminar ini. That's why I say, write. Iya, itu sebabnya mengapa saya selalu katakan catat. I am not a young man. Saya bukan orang yang muda lagi. I've been doing this ministry for many years. Saya telah melakukan pelayanan ini bertahun-tahun. I have experienced many people. Ya, saya telah berjumpa dengan banyak orang. Thousand pastors. Iya, ribuan pendeta. Around the world I have taught them. Iya, saya telah mengajar ribuan pendeta di berbagai negara di dunia. So you listen to me. Jadi tolong dengarkan saya. Next finger. Yang It's a kedua, ring finger. itu adalah jari manis ya. Ring finger. Jari manis Tell me what this ring finger would be. ini. Iya, tadi itu jari kelingking itu adalah mendengar. Kalau gitu saudara bisa menduga ini jari manis ini apa? Ini tadi kalau jari kelingking ini sama dengan mendengar atau melihat. Terus kalau jari This ring finger is writing. Menulis. Itu menulis. Kalau jari yang ini tadi kelingking itu melihat, membaca, mendengar. That's why I say you write. Itu sebabnya selalu saya katakan catat. This one, he said, Yeah. this one only remains Mereka katakan around 15%. ini 15%. Iya, kekuatan memorinya 15% ketika menulis. Iya. Even though you are writing, Meskipun saudara that's why I say you. mencatat, That's why you write every word that we are saying. ya. Copy every word. Mengapa kita perlu mencatat semua, setiap kata yang kita dengar? But you are not used to writing. Ya, tetapi saudara, mungkin saudara tidak terbiasa untuk mencatat. Then you cannot be a successful pastor. Ya, God cannot use you. ya, saudara tidak bisa menjadi pendeta yang berhasil dan Tuhan tidak bisa memakai saudara dengan efektif. Then tell me what the next one. Ini selanjutnya jari tengah. Ini berkaitan dengan You see here,
These two fingers holding together, it's better than one finger. Iya, dua jari ini lebih baik daripada hanya satu ya. Jadi sekarang sudah bisa pegang Alkitab. Still Satan. Iya, tapi Take away. walaupun bisa kita Ya. pegang, setan masih bisa merebutnya dari tangan kita. This finger is studying. Jari tengah ini berkaitan dengan belajar. Studying. Belajar. Would you write down the meaning studying? You Iya, write down. tolong tuliskan ini. What Arti is daripada studying? jari tengah itu adalah belajar. Studying means you understand the meaning. Ya, belajar artinya saudara mengerti artinya. Write down. You are not writing down. You Iya, write down. tolong tulis. Look at this man. Write down. Ya, tolong tulis. Ini yang saya Studying sampaikan. means you understand the meaning. Iya, belajar artinya saudara mengerti maksudnya. Now, we are now in the process of this one. Ya, kita Without semua saying that. saat ini ada dalam proses yang pertama, kedua, ketiga jari kelingking, jari manis dan jari tengah. Right? Benar? Yeah. They said this is only here 25%. Mereka katakan ini akan tinggal sekitar 25%. Although you understand, Meskipun saudara sudah mengerti, it will not be yours. itu tidak akan menjadi milik saudara. Then this index finger. Ya, jari telunjuk Tell me what this one would be. ini berkaitan dengan pemahaman, understanding. Huh? To practice. No. So now we have three fingers. It's better now. Ya, Okay. 3 jari sekarang Now this lebih finger. baik lagi. Pemahaman, understanding. Understanding is here. Ya, dia masukkan itu I dalam told you belajar. understanding. Bertindak. Iya, action. No. Masih belum katanya ke sana. Merenungkan. Meditate. No. Oh, masih bukan. Okay, come here. Memorizing. Mengingat. Mengingat atau menghafal. Atau menghafal. Memorizing, there are two ways of memorizing. Ada Write dua down. cara untuk menghafal. Two ways of memorizing. Number one is repeat. Ulang, dan ulangi. Ulang. Ulang. Yeah. Write down. Ya, write down. Ulang. Yeah. Uang money. Yeah. Okay. Jadi maksudnya diulangi lagi. There is no other way. Tidak ada cara yang lain. There is no other way. Tidak ada cara yang lain. Lazy people cannot do this. Ya, orang-orang yang malas tidak bisa melakukan ini. There is no other shortcut way. Tidak ada jalan pintas. I memorize all these Bible verses, all this. I memorized it. Saya sendiri juga menghafal semua ayat Alkitab yang saya sampaikan kepada saudara. Saya tidak melihat dari catatan saya. Okay? What is the best way for memorizing? Apakah cara yang terbaik untuk menghafal? Unga. Iya, ulang. Second way. Cara yang kedua. Second way is to teach. Iya, mengajar. Iya, memperkatakan juga ya, mengajar kepada orang lain apa yang sudah kita ketahui. Mengajarkan. Listen, write down, Yeah, and then tolong continue. catat. These people said this. When you teach, your voice come out. Okay. Ketika saudara mengajar, ini Your- suara keluar dari mulut saudara. Your voice comes out, and that your voice re-enter to ear. Dan Your ear. suara saudara itu sendiri akan kembali masuk ke kuping saudara, telinga saudara, Then that goes down to your memory. dan masuk ke dalam ingatan saudara. Not here.
Memory is Ya, here. bukan hanya di kepala tapi di hati. Would you write that down there? Ya, tolong tulis. Write down what which I said. Ya, tolong tulis apa yang saya katakan. Your word going back to your ear Perkataan saudara akan and kembali stay ke in you. telinga saudara dan masuk ke dalam hati saudara. Yeah. Write it down. Ya, tolong tulis. That's why teaching out of your voice is so powerful. Itu sebabnya mengajarkan melalui mulut saudara itu sangat berkuasa. Because it's good for you. Karena itu baik juga untuk saudara. What is the first one? Apa yang pertama? Repeat. Wala. Ya, mengulang dan mengulang And teach. dan mengajarkan. And they said, Dan, as mereka you mengatakan, memorize this, sebagaimana then saudara this one will menghafal, remain in you 50%. akan tinggal 50%. 50% akan tinggal 50% dalam diri saudara. Still, half of them is not yours. Iya, Only 50%. hanya 50%. 50% lagi masih belum milik saudara. Then next is here, thumb. Iya, selanjutnya itu adalah ibu jari. You see Ibu here? jari. You see, this 4 fingers holding is not powerful. You hold the Yeah. 4 fingers. Yeah. I can still take it out. Pegang Alkitab ini tanpa ada ini ibu jari ini ya kurang kuat ya. Then what is this? Jadi ini ibu You look jari at itu me. berkaitan dengan Look at me, you hold like this. Finger. Okay. Not this palm. Okay, this is very powerful. ini This one. sangat kuat. Iya, kuat. Would you try this now? Iya, You Bible. tolong coba. You have Tolong to coba. feel it. You try and Saudara feel bisa it. merasakan sendiri. Ya, pegang Alkitab ini No, dengan menggunakan not holding a palm. tanpa menggunakan ini. Apa ini namanya ini? Telapak tangan. Cuma ini semua jari. Hey, no Tidak pakai palm, no telapak tangan palm. ini. Just a finger. Pakai sini aja. Hanya dengan menggunakan jari. Okay? Now without thumb, tell it, without thumb. Tan- The holding and then with the thumb, which one is better? Ya, coba saudara ini bandingkan ini tanpa ibu jari itu pegang Alkitab dan dengan menggunakan ibu jari mana yang lebih kuat? Iya, pasti ya. This one. This is a very powerful. Iya, ini sangat berkuasa ya, sangat kuat. You let me know what this one is. Bagaimana? Saudara bisa tahu ini berkaitan dengan apa? No power. And you put down here, meditation. Iya, merenungkan. Ini seperti Daud katakan ya dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ini yang dimaksud dengan meditate, itu merenungkan. Meditation is around 85%. Iya, ketika saudara merenungkan, itu akan tinggal 85%. The Word of God here now in you, and you repeat, meditate. Ya, jadi ketika saudara membaca firman Allah, firman itu harus diulang, dan juga direnungkan. After you learn all this, okay, you go back home, you memorize this, Ya, setelah saudara pulang dari tempat ini, saudara kembali ke rumah, saudara perlu menghafal semua yang sudah belajar di seminar ini. what would be the best way for memorize? Apakah cara yang terbaik untuk menghafal? Tadi Repeat mengulang and teach. dan mengajar. Yeah. So you teach them, then it will be in you now. Ya, jadi ketika saudara mengajar kepada orang lain, itu akan menjadi milik saudara. And you every day you don't have to look at your note because you all memorized it. Jadi saudara tidak perlu lagi melihat catatan saudara karena saudara sudah menghafal, sudah tinggal semua, sudah diingat. So you just meditate the Word of God. Jadi saudara bisa merenungkan firman Tuhan setiap saat. Like cow, Seperti sapi yang memamah kembali, ya, mama biak.
You know, Psalm chapter 1 verse Iya. Psalm chapter 1 verse 1. Mazmur pasal 1. Blessed are those who meditate the word of God Daud day and night. mengatakan, diberkatilah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Okay? Mazmur 1. You cannot meditate unless you go through this. Iya. Tetapi saudara tidak bisa merenungkan tanpa melalui tahapan-tahapan ini. Okay? You cannot hold Bible with this finger. It's impossible. Ya, saudara tidak bisa megang Alkitab hanya dengan menggunakan ibu jari saja, tidak mungkin. That's why you hear, Itu sebabnya saudara mendengar, you see, saudara you melihat, write, saudara menulis, understand, saudara mengerti, and you memorize saudara menghafal, and meditate. dan saudara merenungkannya. Then, here in the palm, Dan yang terakhir itu telapak tangan. tell me what this one. Ini berkaitan dengan, You see here the palm? ya saudara melihat di sini telapak tangan. Iya, itu sangat kuat kalau memegang sesuatu. Iya, tidak bisa. Ya, doa, No, prayer. no. Bukan. You put down here. Loving God. To love God. Okay, no, put down here. Obey. Obedience. Ketaatan. Obedient, ketaatan. Obey the word of God. Iya, menaati firman Tuhan. Iya, melakukan firman Tuhan. Atau menerapkan firman Tuhan. Iya. Iya, 100%. Sekarang 100%. Ini yang telapak tangannya 15%, jadi semuanya 100%. 15% is it right? 15. So This is 85, so 100. This is around 90 to 100. Belum 100% katanya. Oh, ya benar. 90 sampai 100%. Berarti 90 taatnya masih milih-milih. Iya. Taat sepenuhnya atau masih tahap milih-milih. You come, you put down bread example. Iya. You know the bread. Contoh roti. Food. Yeah. Makanan, roti. You put it over here. No, don't write down. Write the word. Catat saja ini contoh ini. Just the bread example. Contohnya dia mau bikin contoh melalui roti. Gambar roti lagi. Ini tadi gambar telapak tangan, ini roti. Okay, just wait. Now this is a bread here. Ya, ini adalah roti. This is a bread. Okay. You just looking at bread. Ya, jika saudara hanya melihat roti tersebut, You put down here. Number one, looking at bread. melihat roti. Looking at bread, this is this one. Ya, melihat roti ini sama dengan tadi jari Right kelingking tadi, yaitu membaca, mendengar. Ya, melihat. Bread is not yours yet. Ya, roti tersebut belum milik saudara. That's why many churches today, pastor standing on Sunday preaching, Itu sebanyak-banyak orang Kristen hari ini banyak pendeta berdiri di mimbar and church members sit down and listening. dan jemaat hanya duduk dan mendengar. That's why church cannot be successful. They Ya, don't itu know sebabnya Bible. gereja tidak bisa berhasil atau sukses Only this. karena mereka hanya mendengar saja. Now, Yang kedua, what this one will be? iya, ini tadi jari manis ini kalau kita ke sana itu menulis. Menulis ini iya berkaitan dengan apa? Kalau kita melihat contohnya roti, ya? Touch. Yeah, just Yeah. the touching. Touch. Menyentuh. Touching the Atau bread. memegang roti. So bread is, they say, oh, it's tasteful, soft. Iya, lembut. Ini roti ini lembut. Yeah. Ya hanya sebatas itu saja. That's it. That's for writing. Ya, itu sama Third. dengan menulis. Yang ketiga, Third is what? belajar itu berkaitan dengan Studying. Yeah? ya belajar, Membeli. Huh? mengambil atau mencicipi. Okay, here. You take that one into your mouth. Ya, saudara mengambil roti itu ke mulut saudara. Mouse, put it in the mouth. Iya, menaruh dalam mulut. Mouse
and just rolling inside. dan hanya mengunyah dalam mulut. And they say, oh, it's a tasteful, it's a nice, good taste. Dan saudara bisa merasakan itu ya roti, ya rasa daripada roti tersebut. I like this taste, I Oh. like this bread. Oh, saudara mengatakan, oh saya suka roti ini, enak. That's it, but the Ya, bread hanya is not, sebatas itu aja. bread is not yours yet. Tapi roti tersebut masih belum milik saudara. Bread cannot give you energy. Roti tersebut tidak bisa memberikan energi bagi No saudara. nutrition, no nutrition. Tidak ada nutrisi Only atau gizi. inside of your mouth. Hanya masih dalam mulut saudara. Bible study is this, only studying. Iya, belajar Alkitab, ya hanya sebatas belajar Alkitab saja. No power. Tidak ada kuasa. Okay? Next is what? Selanjutnya, yang keempat itu menghafal. What is it? Menghafal ini berkaitan dengan Memorizing. You are swallowing. iya, menelan. Swallowing now. Menelan. It's very important. Memory is swallowing. Iya, itu sangat penting. Itu menghafal itu sama dengan menelan roti. That means here, memory stays in your head. Ini artinya hanya menghafal saja itu hanya tinggal di kepala atau sebatas pengetahuan saja. That head should go down to your heart here. Tetapi itu harus sebenarnya masuk sampai ke dalam hati kita. Okay? If only you study, stay in your head, you will be very arrogant man, Ya, proud man. jadi jika saudara hanya sebatas belajar Alkitab saja dan hanya sebatas pengetahuan, saudara bisa menjadi orang yang sombong karena banyak pengetahuan. And you say you become very judgmental. Dan saudara bisa menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain. I've learned this, why that man is not? You're always picking others. Ia selalu menunjuk orang lain. Because head is big. Ya karena kepalanya besar, pengetahuannya banyak. So the seminar is good. Sometimes the seminar gives you poison. Iya, seminar ini bagus untuk kita, tetapi terkadang ini berbahaya untuk kita. It's helping you big head. Iya, ini bisa itu membuat saudara menjadi besar kepala. Bible college and seminar is the same. Iya, sekolah Alkitab dan seminar juga sama. Do you agree with me? Apakah saudara setuju dengan saya? Dengan apa yang saya katakan? In Indonesia, there are too many Bible colleges, too many seminars, Di Indonesia ada too many seminaries. terlalu banyak seminar di Indonesia dan terlalu banyak sekolah Alkitab di Indonesia. Then, what is a Selanjutnya yang kelima itu merenungkan. Itu berkaitan dengan that's you swallow it Iya, saudara and menelan. you digest it. Dan mencerna. Iya, pencernaan, mencerna. Dicerna. That's the meditation here. Iya, ini merenungkan. As you digest it, Ya, sebagaimana saudara mencernanya, all the nutritions semua nutrisi dari roti tersebut spread all over your body. ia akan mengalir ke seluruh bagian tubuh saudara. Ia akan tersebar ke seluruh bagian tubuh saudara. And your energy and muscles build up. Iya, dan otot-otot saudara akan kuat. You come over here. Number 6 is Yang keenam, nutrition. What are you looking at? You look at here. ya, Come, don't look at. You say nutrition, energy, nutrisi, energi, and you activate, you act, dan bertindak, you move, act. bergerak. That's this. Ya, taat. Ya, memanfaatkan nutrisi dan energi untuk bergerak. Now, write down. Ya, tolong catat. This is important here. Ini sangat penting. That word of God, nutritions, Firman Allah atau And- nutrisi ini energies dan kuasa, energi will go to your eyes, akan tersebar ke mata saudara and you begin to open your spiritual eyes, dan mata rohani saudara akan mulai terbuka and your spiritual ears, dan pendengaran rohani and spiritual mouth, dan perkataan rohani
spiritual nose, dan hidung penciuman rohani, and your hands, tangan saudara, your feet. kaki saudara. So whenever you speak the word of God, Ya, setiap kali saudara menyampaikan firman Allah, double-edged sword will come out of your mouth. ya pedang bermata dua akan keluar dari mulut saudara. When double-edged sword coming out of your mouth, people sitting and hearing, they will be touched by Ya, the ketika double. pedang bermata dua ini keluar dari mulut saudara, orang-orang yang mendengarkan saudara akan dijamah, akan tersentuh. People will awake, Iya, orang-orang akan terbangun. and evil spirit inside of them will run away. Ya, dan roh-roh jahat yang ada di dalam diri mereka akan pergi, akan And keluar, they will open their eyes. dan mereka akan membuka mata mereka. That's the power coming out of your mouth. Iya, akan ada kuasa keluar dari mulut saudara. Your hand is powerful. Tangan saudara memiliki kuasa. When you lay hand upon someone, Ketika saudara menumpangkan tangan atas seseorang, power comes in. ada kuasa yang mengalir. Without this, Tanpa melakukan hal ini, many pastors lay hand, banyak pendeta menumpangkan tangan, and power comes. Power comes today. kuasa But mengalir. that's the devil power. Tetapi kuasa yang mengalir itu adalah kuasa dari iblis. Without this, preaching, devil speaking. Ya, tanpa melakukan semua ini, ketika kita mengajar atau berkhotbah, kuasa iblis yang akan keluar. That's why studying is not good enough. Ya, itu sebabnya belajar saja itu tidak cukup. That's why I say memorize it, memorize Ya, it. itu sebabnya saya selalu katakan hafal, hafal, hafal. That's why I say to you, discuss. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, diskusi. But you don't want to discuss. Tetapi saudara tidak mau atau tidak suka untuk diskusi. Why? Kenapa? Devil says don't. Karena iblis berusaha menghalang-halangi untuk tidak melakukan. Devil says just listen. Iya, iblis akan katakan, cukup, Just dengarkan saja. understand. Iya, dengarkan saja, sudah cukup. Don't go beyond here. Iya, jangan lewat sampai ke sebelah sini. Cukup untuk mengingat atau mendengar. But the Holy Spirit telling me that tell them. Tetapi roh Allah berbicara kepada saya, sampaikan kepada mereka. I don't know you, you don't know me, we are not friends. Ya, saya tidak tahu saudara juga tidak tahu saya. Kita Even tidak the first tahu satu day, dengan yang lain. even the first day I meet you, I say, do it. Bahkan pada hari pertama ketika saya mulai seminar ini, saya sudah katakan kepada saudara, lakukan, kerjakan. Some of you will say, wow, it's uncomfortable because Ya, that beberapa di pastor. antara saudara mengatakan, ini kurang menyenangkan. But the Holy Spirit telling me that, do it. Tapi Roh Kudus berkata kepada saya, iya, lakukan. Now you understand Saudara mengerti? why I say, Kenapa? talk. Iya, kenapa saya katakan, iya, diskusi dan saling berdiskusi satu dengan yang lain. Otherwise, this seminar will be in failure. Jika tidak, seminar ini akan sia-sia. You spend your time and you come over here. Saudara menghabiskan waktu untuk datang ke tempat ini. I spend my money and our mission money for your feeding on Ya, this saya juga seminar. menghabiskan uang kami dari sana dan waktu saya untuk datang ke tempat ini. It is very costly to come over here. Ya, sangat mahal untuk kami datang ke tempat ini. Airplane ticket for all these people, Ya, biaya pesawat perjalanan kami untuk datang ke sini very expensive. sangat mahal. And all the food cost here, and rentals and everything. Dan semua biaya untuk seminar ini juga mahal. You don't pay that. Ya, saudara tidak membayar untuk We seminar pay ini. that. Kami membayar untuk seminar ini. So on our part, it's very expensive. Ya, dari pihak kami ini sangat I don't want to sangat waste mahal. my money and my Saya tidak time. mau menghabiskan waktu dan uang saya. You understand? Saudara mengerti? We are not here to make money out of you. Ya, kita tidak ada tempat ini untuk mengambil keuntungan dari saudara. I want to make this seminar remembered by our Jesus Christ. Saya ingin seminar ini akan diingat oleh Yesus Kristus. That's the why. Ya, itu saja. I'm not here to promote my name. Saya tidak ada di tempat ini untuk mempromosikan nama saya. So therefore, Jadi, remember these 5 fingers. iya, tolong mengingat kelima jari ini. I
I wish I have more time, but I'm gonna stop here. Ya, sebenarnya saya juga Ya. ingin mau menyampaikan lebih lagi, tapi saya akan berhenti sampai di sini. I will be coming back Ya, saya akan kembali. in March. Ya, What day is it? tahun depan bulan Maret. Yeah. So we will continue. Ya, kita akan lanjutkan. In the meantime, I want to give you assignment. Ya, sementara itu sampai saya datang nanti bulan Maret, saya mau memberikan tugas untuk saudara. As soon as you go back your church, Ya, setelah saudara kembali ke gereja saudara, you teach your church members ya, all that you learn from here. ya saudara mengajar kepada jemaah saudara apa yang telah saudara dapatkan atau pelajari dari seminar ini. Okay? Oke? Yeah. Don't tell them that I learned this from Dr. Wang. Ya, saudara Don't tidak perlu tell them. mengatakan saya belajar ini dari Dr. Huang. You just tell them this is what I understand. You just say that. Saudara You cukup said this mengatakan, message is yours. Don't tell my name. ya, jangan sebut, jangan singgung nama saya. Saudara cukup mengatakan, menyampaikan kepada mereka apa yang saudara sudah pelajari di sini. Amen. Amin. And also, Dan juga, we have given you Christology book. ya, saya telah memberikan, kami telah membagikan kepada saudara buku Kristologi. Those who receive the Christology book, Terhadap saudara yang telah menerima buku Kristologi ini, please read carefully ya tolong membaca secara teliti. and read it again, Ya, baca dan ulang lagi. and you teach the Christology to your people. Dan mengajarkan Kristologi ini kepada jemaat saudara. If you do that, when we meet again, we will be different relationship. Ya, jika saudara melakukan hal ini ketika kita bertemu lagi nanti pada bulan Maret, ya kita akan semakin dekat. Amen. Kita sudah belajar tentang esensi kekristenan, yaitu dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-16. Sekiranya pengajaran ini bukan untuk diri kita, tetapi sebagaimana panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai apa yang kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan dan hidup kita pun akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.